Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampir tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampir tata kasih
dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh kembali Tuhan dikuatkan Tuhan, kami boleh kembali Tuhan berada dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman ini boleh menguatkan jemaat-Mu, boleh menghiburkan Tuhan, boleh memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara sehat dan diberkati Tuhan dan selalu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022. Kita akan belajar bersama tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kisah Alkitab perumpamaan tentang anak yang hilang ini sungguh sangat familiar di kalangan kita orang percaya. Bahkan mungkin dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan ceritanya. Saudara, pagi hari ini mari mengingat kembali kisah ini dan merenungkan kembali betapa besar kasih Bapa kepada kita anak-anaknya. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang menerima kita apa adanya. Lukas 15 ayat 11-24, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang Yesus pakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang digambarkan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah sekalipun umatnya digambarkan sebagai anak sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi digambarkan sebagai negeri yang jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ada sebuah pelajaran penting yang ingin saya bagi untuk kita semua. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat kenikmatan duniawi itu akan habis atau hilang, bahkan dapat berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun. Tahukah saudara bahwa semua hal, semua pencapaian kita, semua kerja keras, usaha yang kita lakukan, karir yang kita kejar, yang kita anggap bisa membahagiakan kita, bisa membawa kenikmatan di dalam hidup kita. Namun apabila kita melakukan semua hal itu di luar Tuhan, hal itu merupakan kesia-siaan belaka. Saudara, pernahkah dalam hidup ini kita mengalami seperti anak bungsu ini? Kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal dunia, kita mencari kesenangan duniawi, kita sibuk mengejar kekayaan, mengejar karir, mengejar keuntungan bisnis, kita hidup berfoya-foya dengan semua hal dunia itu. Saudara, tidak ada yang salah dengan bekerja dan berbisnis, tapi jangan sampai fokus kita hanya di situ saja, sehingga seluruh waktu dan perhatian kita hanya kepada hal lahiriah sampai kita melupakan Tuhan. Dan kemudian tanpa disadari kita terjebak dalam kenikmatan dunia yang hanya sesaat dan tidak kekal. Lalu kita merasa kosong dan hampa, bahkan merasa jenuh dengan semua yang kita kejar, karena pada akhirnya semua hanyalah sebuah pengejaran tanpa akhir yang berujung pada kekecewaan dan luka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika firman ini sampai kepada saudara, itu berarti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan ingin kita kembali dalam persekutuan dengannya, karena meskipun kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia kepada kita. Saudaraku, Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali ke ibadah-ibadah kita, kembali memberikan waktu kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan, bahkan kembali untuk melayani Dia, sebab kita adalah anak-anak-Nya. Tuhan rindu kita selalu dekat dengan Dia. Jangan pernah tertuduh atau terintimidasi ketika saudara mau kembali kepada Tuhan. Itu tandanya Roh Kudus masih bekerja dalam diri saudara untuk memulihkan hidup saudara. Dan ingatlah janji Tuhan bahwa ketika kita kembali berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kembali kepada Tuhan, maka Dia Bapa yang penuh kasih itu, Dia akan memberikan kita cincin, kasut, dan jubah. Selalu ada berkat dan penyediaan dari Tuhan saat kita kembali pada jalannya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengingatkan begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa. Engkau setia Tuhan terhadap kami, sekalipun kami kadang tidak setia, kadang kami melanggar ketetapan Tuhan, kadang kami menjauh dari hadirat Tuhan. Namun Engkau Bapa yang selalu menerima kami kembali apa adanya. Engkau Bapa yang tidak memandang hina kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu baik dengan kami, menyediakan semua yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Bapa di sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini kami mau terus dituntun oleh Tuhan. Kami mau Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami, menjadi pembela kami, menguatkan kami sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih
Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.